Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliana SPDI. Saya adalah guru kelas 7 di SMP Persene 4 Samudra Kabupaten Aceh Utara. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan B2 tahun 2025 dari LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada hari ini di kelas 7 dengan tema membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba anak-anak ibu mengecek kerapian seragamnya ya. Coba dicek sudah rapi atau belum? Sudah. Nah, coba dilihat sampah di sekelilingnya masih ada atau belum? Alhamdulillah ya, sudah bersih dan rapi semuanya ya. Ibu punya satu pantun, mau didengar gak? Mau. Nah, coba didengar ya. Jalan-jalan ke rumah Wak Syarifah. Jangan lupa bawa oleh-olehnya. Hai anak kelas 7A, buanglah sampah pada tempatnya. Sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, supaya pembelajaran kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ketua kelas ke depan untuk memimpin doanya. Ya, silakan. Untuk keberkahan pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada ketua kelas kita yang sudah memimpin doa untuk kita semua ya. Silakan duduk ke kelas. Nah, sekarang sebelumnya kita ibu mengecek kehadiran anak-anak ibu semua ya. Coba didengar Bu Absen ya. Sifatul Auna ya. Mutia Rahmi, Muzayatul Zini ya. Nasyira Aulia, Muhammad Rizki ya. Muhammad Fazil, Hadir. Widiatul Uya ya. Safira Maulida, Muhammad Zudi, Nurul Akhlak, Muhammad Fadil, Imam Hidayat, Ihsanul Rijal ya. Afkari Wanda, Azumar. Alhamdulillah ada semua ibu ya. Semoga hari ini dan hari kedepannya selalu sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti pelajaran setiap harinya. Kemudian sekarang kita membaca sholawat ya, sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil
hidup akan mudah. Dengan iman, hidup akan najat. Dengan amal, hidup akan berkah. Dengan akhlak, hidup akan sakinah. Nah, itu kata-kata mutiara dari gua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengulang pelajaran minggu yang lalu ya. Masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Masih. Tentang apa kita bahas minggu yang lalu? Asmaul Husna. Iya. Masih ada yang ingat apa arti dari Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Iya. Berapa nama-nama Asmaul Husna? 99. Iya. Alhamdulillah anak-anak ibu masih ingat semuanya ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan materi hari ini yaitu tentang tujuan pelajaran hari ini yaitu memahami definisi Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Nah, sebelum kita belajar surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64, apakah anak-anak ibu di rumah pernah membacanya? Pernah? Pernah. Alhamdulillah ya. Nah, sedangkan surah An-Nahl pernah dibaca enggak? Pernah. Alhamdulillah ya. Pasti anak-anak ibu udah pandai semuanya ya. Ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan kita, mendengar ataupun menonton video pembacaan Quran surat An-Nisa dan surat An-Nahl ya. Coba disimak semuanya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Quran surah An-Nisa 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64 beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi pertunjukan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pembacaan Quran surat An-Nisa ayat 59 tadi dan surat An-Nahl ayat 64 tadi. Nah, apakah sesudah ibu anak-anak ibu mendengar ini semua sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, sudah bisa membacanya dengan seperti di video tadi? Sudah, alhamdulillah sudah ya. Nah, dari pembacaan surat An-Nisa dan surat An-Nahl tadi, ibu punya beberapa pertanyaan nanti. Coba dikeluarkan bukunya dan pulpen ditulis ya.
pembacanya. Pertanyaan yang kedua, apakah pahala dari satu huruf Al-Quran yang dibaca? Sudah tulis? Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa yang sanggup membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64? Sudah? Nah, dari situ kita lihat siapa yang bisa menjawab. Apa saja keuntungan membaca Al-Quran? Pahala yang didapatkan walaupun hanya membaca satu Al-Quran akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Iya, makasih ya. Terima kasih kepada anak kita Afkar yang sudah menjawab keuntungan dari membaca Al-Quran. Mau tidak anak ibu mendapatkan pahala berlipat ganda? Mau ya? Alhamdulillah anak ibu rajin membaca Al-Quran. Tentunya mendapat pahala berlipat ganda ya? Alhamdulillah. Kemudian apa pahala dari satu huruf Al-Quran? Dari satu huruf yang dibacanya? Satu huruf saja dibaca. Tadi. Iya, saudarinya Syirah. 10 kali lipat ya jawabannya. Iya, terima kasih. Nah, sekarang kita sama-sama akan membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64 ya. Coba dengar ibu baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Coba anak-anak ibu semuanya coba dibacakan. Yang serentak ya. Alhamdulillah. Nah, dari pembacaan yang tadi anak-anak bacakan, pembacaan surat An-Nisa ayat 59. Nah, berarti dapat ibu simpulkan ya bahwa anak ibu sudah bisa membaca Al-Quran semuanya ya. Nah, tapi harus lebih giat lagi membacanya ya. Dan belajar tajwid dan kefasihannya ya. Nah, alhamdulillah anak ibu sudah bisa. Nah, sekarang kita bagi kelompok ya. Berapa kelompok semuanya? 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang kelompok A, B, C, D ya. Coba. Sudah dirapikan kelompoknya? Nah, dari pembagian kelompok tersebut, anak-anak ibu berdiskusi yaitu tentang apakah hukum bacaan dari surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64 ya. Kemudian mencari yang mana kalimat alif al, kamariyah dan syamsiyah ya.
Kelompok B, kelompok C. Coba didiskusikan yaitu surat An-Nisa dan surat An-Nahl ya. Dan mencari mana alif lam qamariyahnya dan syamsiah. Coba dikerjakan ya. Gimana, udah siap semuanya? Coba kelompok A ngomong ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Coba. Tepuk tangan kepada kawan kita. Ya, lebih semangat supaya semangat mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kawan kita. Terima kasih kepada kelompok yang mewakili kelompok A sudah mempresentasikan surat An-Nisa dan surat An-Nahl beserta alif lamnya ya. Nah, sekarang kelompok B. Coba kelompok B. Tepuk tangan untuk kawannya mana? Biar semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, saya akan membacakan Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sekian yang dapat saya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kawan kita kelompok B yang sudah mewakili mempresentasikan yaitu Quran surat An-Nisa dan An-Nahl ya, beserta alif lamnya ya. Nah, sekarang kelompok C, dipersilakan kepada kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surat Al-Nisa saya akan bacakan. Alif lam Maryam, alif lam Samsiah, Al-Amri, Al-Afili, Al-Lazi, Allah, Rasul. Surat Al-Qamariyah, Al-Amri, Al-Akhiri. Surat An-Nahl, alif lam Qamariyah, alif lam Samsiah, Al-Lazi, Kitabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang diberikan. Sekarang kelompok D. Coba kelompok D. Tepuk tangan untuk kawan kelompok D. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Yang terdapat pada surah An-Nisa. Alif lam Qamariyah. Alif lam Qamariyah. Allah al-amri al-akhiri. Alif lam Samsiah, Alladzi Allah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada kelompok D yang sudah mempresentasikan surat Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 beserta alif lamnya ya. Coba tepuk tangan kepada kelompok D. Ya. Nah, dari pembacaan surat Quran surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl tadi, apakah kalian sudah mampu membaca Quran surah An-Nisa? Sudah, alhamdulillah. Apakah kalian sudah mampu mengartikannya? Sudah. Nah, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah rajin belajar di rumah ya dan di sekolah ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, maka ibu akan mengambil kesimpulan, yaitu kita semua harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, melalui apa? Melalui Al-Quran dan Sunnah serta
menanyakan. Kalau di sekolah kita menanyakan pada guru. Kalau di tempat ngaji kita menanyakan kepada Tunku. Pelajaran yang dapat diambil dari surat An-Nahl yaitu dari alam semesta kita dapat belajar tentang kesabaran. Nah, dari alam semesta kita dapat belajar yaitu kesabaran, ketekunan, dan keteraturan dan rasa syukur ya, serta kekuasaan melalui pencipta melalui tanda-tanda kekuasaannya Allah. Nah, dengan kita belajar surat An-Nisa dan An-Nahl tadi, kita dapat belajar tentang kesabaran dan syukur. Itu yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, maka kita sama-sama akan bersolawat ya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi berkah dan diwakili dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.